Pertarungan 1. Malam mulai beranjak. Kegelapan semakin pekat di tempat itu. Bulan sama sekali tak menampakkan cahayanya karena tertutup oleh pekatnya awan hitam di langit. Binatang malam tak juga memperdengarkan nyanyiannya. Desiran angin yang meniup dedaunan bagaikan suara genderang perang yang mengiringi pertarungan antara Tin Yu dan Raja Gorila. Penerangan di tempat itu hanya berupa kilatan-kilatan petir yang keluar dari dalam awan hitam, yang tak henti-hentinya menggelegar di angkasa. Tin Yu kemudian menelan pil pemberian dari peri Lilia. Glegeka. Setelah menelan pil itu, Tin Yu merasakan kehangatan di seluruh tubuhnya, dan berlimpahnya kekuatan energi di dalam dantiannya. Seperti inikah kekuatan yang dimiliki ayahku sebelumnya? Kekuatan yang sangat besar dan tak terhingga batasannya. Kekuatan di ranah tingkat penempaan tubuh surgawi. Batin Tin Yu. Hurra! Tiba-tiba saja teriakan nyaring dari Raja Kera Raksasa menggelegar di udara, menandakan dimulainya pertarungan itu. Raja Kera Raksasa melesat cepat ke depan dengan menghantamkan tinjunya, yang berkali-kali lipat besarnya dari tubuh Tin Yu. Tanpa bergeming dari tempatnya, Tin Yu menapakkan telapak tangannya ke depan. Tampak aura ranah tingkat penempaan tubuh surgawi menyelimuti tubuhnya, hingga tercipta gelombang energi yang menahan serangan tinju Raja Gorila Raksasa. Boom! Ledakan energi terjadi saat telapak tangan kecil Tin Yu bertemu dengan tinju raksasa sang Raja Gorila, yang membuat gelombang kejut besar tercipta. Tin Yu tetap tak bergeming dari tempatnya. Akan tetapi tidak bagi Raja Gorila Raksasa. Dia terhempas jauh ke belakang hingga menabrak beberapa pohon besar, yang membuat pohon-pohon besar itu tumbang seketika. Dan gelombang kejut besar yang terjadi seketika itu menghantam apapun yang dilaluinya dengan radius 200 meter persegi, hingga memporak-porandakan tempat itu. Tetua Yunleng yang sekarang ini tengah bersama para murid terpilih yang bersembunyi menyaksikan pertarungan itu, segera mengeluarkan segel pelindung dengan kekuatan penuhnya, agar dapat menghindar dari efek gelombang kejut yang tercipta karena adanya benturan energi besar dari kedua kultivator yang tengah bertarung. Semua orang yang menyaksikan hal itu seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Termasuk Aksasin yang sebelumnya pernah bertarung dengan Tin Yu. Dia begitu sangat syok akan hal itu. Bagaimana tidak? Aksasin membayangkan jika saat pertarungannya waktu itu, Tin Yu mengerahkan seluruh kekuatannya maka bisa dipastikan dirinya pasti sudah binasa. Sementara itu di tempat pertarungan, Raja Gorila Raksasa menatap tajam ke arah Tin Yu. Dia tak menduga jika pemuda yang menjadi lawan tarungnya mampu untuk membuatnya terhempas keras ke tanah. Tak kusangka ternyata pemuda itu selama ini telah menyembunyikan kekuatannya. Baik kalau begitu aku tak akan meremehkanmu lagi. Dan kita lihat sekarang apakah kau masih bisa tegak berdiri di sana. Gumam Raja Gorila Raksasa. Sang gorila pun bangkit berdiri dan memukul-mukul dadanya dengan keras, hingga menimbulkan suara gedebuk kencang. Tak lama kemudian, dia pun melompat ke angkasa dan menghantamkan tinjunya berkali-kali dari jarak jauh, hingga menimbulkan bayangan tinju berwarna emas yang langsung tertuju ke arah Tin Yu berada. Tin Yu melompat ke udara untuk menghindari serangan kuat sang gorila, dan sayap Phoenix pun mengembang hingga membuat Tin Yu dapat melayang di udara. Alhasil serangan jarak jauh yang dilakukan sang Raja Gorila luput. Dia hanya membuat kubangan-kubangan besar dan dalam di tanah akibat tinju jarak jauh yang dilesakkannya. Tin Yu yang mengambang di udara, mengeluarkan kekuatan ilahi hukum angin yang dikuasainya, dengan mengibas-ngibaskan sayap Phoenix miliknya hingga membuat angin kencang yang sangat kuat, yang menuju ke arah Raja Gorila Raksasa.
Raja Gorila tak tinggal diam. Dia pun kembali menghantamkan tinjunya ke arah angin serangan dari Tin Yu, hingga membuat angin tersebut terpecah ke segala arah. Tiba-tiba angin yang terpecah itu berubah menjadi beberapa pisau angin, yang kembali melesat cepat ke arah Raja Gorila raksasa. Beberapa pisau angin menghantam telak tubuh Raja Gorila raksasa, hingga membuat Raja Gorila raksasa kembali terhempas ke tanah dengan keras. Akan tetapi tak ada satu luka pun yang melekat di tubuhnya karena perisai pelindung yang dimilikinya begitu sangat kuat, yang membuat tubuhnya kebal dari serangan yang dilesakkan oleh Tin Yu. Perisai di tubuhnya sangat luar biasa kuat. Jika tak ada perisai itu dia pasti sudah dapat aku lumpuhkan, gumam Tin Yu. Tin Yu menapakkan kakinya di tanah, yang membuat sayap Phoenix miliknya menghilang dari tubuhnya. Raja Kera raksasa terlihat menelan beberapa pil, dan tak lama kemudian aura kekuatan yang berada di dalam tubuhnya meningkat semakin besar dan sangat kuat. Anak muda, kau telah membuatku sampai mengeluarkan kekuatan penuhku. Maka pertarungan ini akan menjadi pertarungan sampai mati, teriak Raja Gorila raksasa. Kemudian dia melompat ke udara dan terbentuklah energi yang merubah tubuhnya menjadi sebuah gasing dengan ujung runcing yang menuju ke arah Tin Yu. Tin Yu menahan serangan sang Raja Gorila. Akan tetapi serangan sang Raja Gorila tak selemah tadi. Tubuh sang Raja Gorila yang telah berubah menjadi gasing, mampu mendorong tubuh Tin Yu ke belakang. Tin Yu sedikit kaget dengan serangan Raja Gorila raksasa tersebut. Dia pun menjejak kuat ke tanah dan melakukan lompatan hingga dia berjumpalitan di udara melewati gasing tubuh sang Raja Gorila raksasa. Melihat Tin Yu dapat menghindari serangannya, membuat Raja Gorila raksasa masuk ke dalam tanah dan kembali ke permukaan tanah dengan cepat. Melihat gasing tubuh Raja Gorila berada di bawah tanah yang pijakannya, serta-merta Tin Yu kembali memutar tubuhnya, dan melayangkan satu tendangan putar ke arah gasing tersebut. Akan tetapi bukannya gasing itu berhenti berputar oleh serangannya, malah sebaliknya energi di permukaan gasing yang terbentuk malah balik menghempaskan tubuh Tin Yu, hingga tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Dengan teknik hukum angin yang dimilikinya, tubuh Tin Yu tak sampai menyentuh tanah. Angin seketika menahan tubuhnya hingga dia dapat berdiri tegak kembali di tanah. Melihat gasing itu menuju kembali ke arahnya, membuat Tin Yu tak tinggal diam. Tangan kanannya mengepal, dan tampak aura hitam bercampur 3 unsur api kini menyelimuti tangan kanan Tin Yu. Kau kebal. Tapi apakah kau sanggup menahan tinju naga giok yang ku ini? Gumam Tin Yu. Setelah itu Tin Yu pun melompat tinggi, kemudian melesakkan tinjunya ke arah gasing yang mengarah padanya. Bong! Gasing itu terpental jauh ke belakang. Tampak gasing itu telah berubah menjadi Raja Gorila raksasa, yang kini terlentang menatap awan gelap di langit. Setelah kesadarannya pulih kembali, dia pun kembali berdiri sambil menyeka darah segar yang menetes di sudut bibirnya. Kali ini di dalam genggaman gorila raksasa tampak terlihat sebuah senjata berbentuk gada emas, dan dia pun sangat marah dan kembali ingin bertarung dengan Tin Yu. Di lain sisi Tin Yu sangat terkejut karena tinju naga giok yang dilepaskannya tak mampu melumpuhkan Raja Gorila raksasa. Dia pun bergumam, apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan Raja Gorila ini agar dapat menjadi panglima perangku saat bertempur dengan Kekaisaran Glory suatu hari nanti. Karena dia sangat kuat, bertenaga dan tak kenal rasa takut dan juga rasa sakit, pantas menjadi orang terpenting di dalam timku selain Lu Ying dan Ye. Pertarungan 2. Hampir tengah malam. Tak ada satupun dari mereka yang terlihat terdesak.
Walaupun berkali-kali Raja Gorila harus terhempas ke tanah dengan keras akibat serangan dari Tin Yu, akan tetapi dia sanggup untuk bangkit kembali dan melanjutkan pertarungan. Hal itu membuat Tin Yu sedikit kerepotan dibuatnya. Ternyata melumpuhkan Raja Gorila ini begitu sangat susah. Jika aku menggunakan pedang penguasa malam, aku takut jika sampai membunuhnya. Karena aku sangat membutuhkan Raja Gorila itu dalam membantuku saat bertempur melawan Kekaisaran Glory di masa depan. Biarkan saja dulu, aku harus mencari cara lain untuk mengalahkannya, batin Tin Yu. Kembali serangan gada emas dari sang Raja Gorila menghujam keras ke arah ke Tin Yu, yang membuat Tin Yu memusatkan tenaganya di kedua telapak tangannya untuk menangkis serangan gada emas dari Raja Gorila raksasa. Teng! Seperti suara lonceng berbunyi saat gada emas bertemu dengan kedua telapak tangan Tin Yu, yang membuat tubuh Tin Yu tenggelam ke dalam tanah sebatas pinggang. Kembali Raja Gorila raksasa berputar dan menghantamkan gada emasnya ke arah Tin Yu. Kali ini Tin Yu tak menyambut serangan gada emas dengan kedua telapak tangannya, melainkan ke-12 rune dari hukum api yang menahan serangan dari gorila raksasa itu. Tak hanya itu, ke-12 runai api langsung mencecar tubuh Raja Gorila raksasa, yang memberikan kesempatan pada Tin Yu untuk keluar dari dalam ranah. Kali ini Tin Yu benar-benar kesal. Pedang penguasa malam keluar dari dalam alam batinnya, dan kini telah berada di dalam genggaman tangannya. Menyerahlah atau aku tak akan segan-segan untuk melukaimu, ucap Tin Yu. Ha, ha, ha. Jangan bermimpi kau anak manusia. Walaupun kekuatanmu lebih kuat dariku, tapi kau belum tentu bisa mengalahkanku. Karena aku mempunyai kekuatan yang dapat membentengi diriku sendiri. Kekuatan yang merupakan anugerah dari para dewa, jawab gorila raksasa. Mendengar perkataan gorila raksasa yang tak ingin menyerah, Tin Yu segera menggunakan teknik 6 rasi bintang yang dimilikinya. Seketika itu juga sang Raja Gorila raksasa terjebak di dalam segel rasi bintang hingga membuatnya tak bisa bergerak. Tanpa ampun ke-6 bayangan Tin Yu menyerang bersamaan untuk menghancurkan perisai emas yang berada di tubuh Raja Gorila raksasa. Setelah bayangan Tin Yu kembali menyatu menjadi satu, terlihat olehnya Raja Gorila raksasa tengah tergeletak di tanah. Dan betapa terkejutnya Tin Yu saat ingin melangkahkan kakinya ke arah Raja Gorila raksasa untuk melihat keadaannya. Ternyata Raja Gorila itu kembali bangkit berdiri dan tak ada sedikit pun luka yang terlihat di tubuhnya. Benar-benar ketahanan tubuhnya begitu sangat kuat. Ketajaman pedang penguasa malam pun tak berarti apa-apa adanya. Jika terus begini bisa saja efek pil Dewa Surgawi yang telah kutelan habis masa waktunya. Apabila waktu itu habis dan aku belum bisa mengalahkannya, maka hari itu adalah kematianku. Aku tak mungkin mengalahkan Raja Gorila raksasa di ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi yang kumiliki saat ini. Aku harus berpikir cepat karena waktunya semakin menipis, batin Tin Yu yang melihat hari mulai pagi. Hahaha. Bagaimana anak manusia? Apakah kau masih punya teknik untuk dapat mengalahkanku? Ucap Raja Gorila raksasa menantang Tin Yu untuk bertarung kembali. Tin Yu terdiam. Dia berpikir untuk mencari cara menghancurkan perisai yang ada di tubuh Raja Gorila raksasa. Karena sebagian kekuatan dan teknik yang dimilikinya telah digunakannya dalam pertarungan itu. Akan tapi sampai detik ini Tin Yu belum mampu untuk melumpuhkan Raja Gorila raksasa. Tiba-tiba gorila raksasa mengeluarkan aura ranah tingkat legenda surgawi yang sangat kuat. Dan tak lama kemudian muncullah dua bayangan gorila raksasa yang memegang gada di sisi kiri dan kanannya. Ketiganya langsung menyerang Tin Yu dengan sangat ganas.
hingga membuat Tin Yu harus berloncatan ke sana kemari dalam menghindari serangan ketiganya. Makin lama Tin Yu merasakan pergerakannya makin melambat, dan dia baru menyadari jika aura legenda surgawi yang ditebarkan tipis oleh Raja Gorila Raksasa telah mengunci saraf di dalam merindiannya tanpa dapat sadari oleh Tin Yu sebelumnya. Di saat keterpurukannya itu, sebuah serangan tinju dari kedua bayangan Raja Gorila Raksasa langsung tertuju pada Tin Yu, dan bom! Terlihat tetua Yunleng telah menangkis serangan tinju dari bayangan kedua gorila raksasa, hingga membuatnya terpental ke belakang. Tetua Yunleng bangkit berdiri walau tubuhnya masih sempoyongan dan kembali mencoba untuk melindungi Tin Yu. "Ayah angkat," ucap Tin Yu saat tetua Yunleng berada di dekatnya. "Putraku, cepat kau pulihkan dirimu. Biar aku yang akan menghadapi gorila raksasa itu," jawab tetua Yunleng. Tin Yu memeriksa keadaan dirinya, dan merasa sangat geram melihat tindakan dari Raja Gorila Raksasa yang telah berbuat curang padanya. Kurang ajar. Dia telah berbuat curang dengan menebarkan aura belenggu di tubuhku ini. Tapi mengapa aku merasa jika kekuatan ranah tingkat penempaan tubuh surgawi yang ada di dalam tubuhku perlahan-lahan memudar? Batin Tin Yu. Tin Yu mengeluarkan kekuatannya. Tapi yang ada hanya kekuatan aslinya yang berada di ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Lilia Pil yang telah kutelan itu dapat berfungsi selama sehari semalam. Tapi mengapa hanya semalam kekuatan itu telah hilang? Gumam Tin Yu. Tin Yu mencoba melepaskan dirinya. Tapi Raja Gorila tak memberikannya kesempatan padanya. Di saat kedua bayangan gorila menyerang tetua Yunleng, tubuh asli Raja Gorila dengan cepat menghantamkan tinjunya ke arah Tin Yu. Tin Yu dengan sekuat tenaga membalas serangan dari Raja Gorila Raksasa dengan tinju naga gioknya, hingga kembali kedua tinju beradu yang menciptakan gelombang kejut di tempat itu. Tin Yu terpental jauh hingga menghantam tanah dengan keras. Sesaat Tin Yu hanya bisa merasakan jika aliran di dalam merindiannya sangat kacau hingga dia pun tak sadarkan diri. Raja Gorila Raksasa tersenyum melihat Tin Yu sudah tak berdaya. Dia pun menyatukan kembali kedua bayangannya ke tubuh aslinya. Kemudian menyerang tetua Yunleng dengan sangat ganas. Di bawah alam sadarnya yang dipenuhi kegelapan, Tin Yu tersadar dan melihat jika di sekitarnya banyak terdapat batu roh yang memancarkan cahaya terang. Di mana aku? Mengapa aku berada di tempat ini? Batin Tin Yu. Tiba-tiba Tin Yu merasakan adanya sesosok manusia yang sangat dikenalnya. Dia adalah leluhur menara hijau yang merupakan pemilik kekuatan ilahi sebelumnya. Tin Yu segera menggenggam tinjunya memberi hormat. "Mengapa tetua membawaku ke tempat ini?" tanya Tin Yu. "Tin Yu, kau harus segera menguasai kekuatan ilahi 4 unsur alam untuk mengalahkan gorila raksasa itu. Perisai dewa yang digunakannya adalah perisai terkuat saat ini. Aku akan melatihmu dalam waktu singkat untuk menguasainya. Karena kau telah mempunyai pondasi kokoh yaitu tulang kaisar dan juga telah menguasai 2 unsur alam yaitu api dan angin udara. Aku telah menyerap kekuatan penempaan tubuh surgawi yang ada padamu sebelumnya. Semua itu agar mempermudah dirimu dalam melatih kekuatan unsur alam tanah dan air," jawab leluhur menara hijau sambil memperlihatkan kekuatan penempaan tubuh surgawi yang berada di dalam telapak tangan kanannya. Tin Yu baru menyadari jika kekuatan penempaan tubuh surgawi yang hilang darinya ternyata telah diserap oleh leluhur menara hijau, guna membantunya dalam melatih unsur air dan tanah. Leluhur menara hijau kembali berkata pada Tin Yu. "Tin Yu, bermeditasilah karena aku akan membantumu menguasai kekuatan ilahi 4 unsur alam yang tersisa," perintah leluhur menara hijau.
Dengan cepat Tin Yu melakukan meditasi. Saat Tin Yu bermeditasi di bawah alam sadarnya, tiba-tiba saja leluhur menara hijau menekan kepalanya dengan kekuatan penempaan tubuh surgawi yang ada di tepak tangannya. Di dalam meditasinya, Tin Yu melihat teknik dari unsur air dan tanah. Dia pun mulai mengikuti gerakan yang tercipta di dalam pikirannya, hingga dia berhasil untuk mengikuti gerakan itu. Samar-samar Tin Yu mendengar surah dari leluhur menara hijau. Latihlah kekuatan unsur air dan tanah itu. Maka kau akan menjadi seorang kultivator yang sulit dicari tandingannya. Untuk menghadapi Raja Gorila Raksasa kau sekarang ini sudah mampu untuk mengatasinya walaupun kekuatanmu masih berada di ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi. Sekarang kembalilah ke tubuh kasarmu. Ucap leluhur menara hijau yang membuat Tin Yu membuka matanya. Terima kasih leluhur menara hijau. Aku pasti akan melatih keempat unsur alam itu dan mencoba untuk menggabungkannya. Batin Tin Yu. Tin Yu bangkit berdiri, dan melihat keadaan tetua Yun Leng yang terpuruk akibat bertarung dengan Raja Gorila Raksasa. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan 1. Episode berikutnya. Pertarungan 3.